melakukan percakapan praktis. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Nanti Bu, ya, Ibu Susi ini nanti mengambil observasi di kelas berapa? Di kelas 7B. 7B. Oke, materi tentang simple present tense. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Tujuan pembelajarannya nanti apa ya? Oke, untuk tujuan pembelajarannya nanti setelah saya melakukan serangkaian pembelajaran, maka peserta didik itu dapat mengidentifikasi effort of frequency dalam teks daily activities dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menerapkan simple present tense dalam teks daily activities dengan tepat. Baik, jadi tujuan pembelajaran nanti adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi effort, kemudian bisa menerapkan simple present tense-nya dalam daily activity yang benar. Oke. Baik. Kemudian selain itu area pengembangan nanti yang akan dicapai apa saja? Area yang ingin saya capai yaitu siswa mampu mengidentifikasi effort of frequency dalam sebuah kalimat. Kemudian yang kedua, siswa mampu membuat kalimat simple present tense. Baik, berarti yang pertama area pengembangannya siswa mampu mengidentifikasi dulu ya contoh effort dalam sebuah kalimat atau teks. Kemudian yang kedua, siswa mampu membuat kalimat simple present tense yang sederhana yang jadi ya contohnya seperti apa? I get up at 5 o'clock every morning. Kemudian I take a bath every day. Kemudian ini strategi apa saja yang akan dipersiapkan? Untuk melakukan pembelajaran ini mungkin saya menggunakan metode pembelajaran berdifferensiasi dengan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu saya akan memberikan HP, kemudian anak-anak akan melihat penjelasannya dari video yang ada di YouTube dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kelompok kedua akan saya berikan materi tertulis. Jadi nanti siswa itu langsung belajar dari materi itu. Kemudian nanti harapannya siswa mampu mempresentasikan apa yang sudah dia pelajari. Dan yang kelompok ketiga itu tetap kami kasih materi. Kemudian nanti saya akan menjelaskan langsung. Jadi seperti apa penangkapan siswa ketika dia itu nanti melihat dari video, apa kemudian yang belajar mandiri dengan menggunakan teks yang disediakan. Kemudian yang ketiga akan saya jelaskan, itu akan saya bagikan seperti apa nanti hasilnya. Berarti diferensiasi apa ini? Konten sama proses. Jadi dalam satu kali pertemuan itu di luar diferensiasi. Ya, konten sama proses. Kalau kontennya mungkin di pertemuan berikutnya karena tidak akan sampai lagi ya karena waktunya anak-anak untuk melihat apa yang kita berikan itu mungkin tidak akan cukup. Mungkin hanya ini aja, nanti hasilnya itu akan kita lihat di
sore Ibu. Selamat sore. Selamat siang menjelang sore. Ibu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Alhamdulillah ya, semangat terus. Oke, baik Bu. Kemarin kan kita sudah melaksanakan observasi kelas, Ibu sudah melaksanakan observasi kelas. Nah, pada hari ini kita akan mengadakan pasca observasi kelas. Kita mau refleksi ya Bu ya, hasil observasi kelas kemarin. Baik, pada siang ini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Baik, pertanyaan pertama, apa saja yang Ibu rasakan setelah pembelajaran di kelas ini? Setelah pembelajaran kemarin saya merasa puas karena ketika saya melaksanakan pembelajaran, siswa itu sudah mulai aktif dan berani menyampaikan pendapatnya, kemudian mereka sudah memberikan masukan baratnya begini ya, mereka mulai aktif gitu. Kemungkinan meskipun ada sedikit yang perlu diperbaiki tapi tidak terlalu Berarti Ibu alhamdulillah lega ya Bu? alhamdulillah lega sekali. Lega dan senang karena siswa juga aktif terus bisa menyampaikan dan berani menyampaikan pendapatnya. Iya. Baik, kemudian tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan ketika observasi itu apa sudah tercapai? Alhamdulillah hampir sebagian besar dari tujuan pembelajaran saya sudah kelihatan hasilnya. Jadi anak-anak itu sudah mampu membuat kalimat simple present tense dan juga mereka sudah mampu mengidentifikasi adverb of frequency yang sudah saya sampaikan. Oke. Alhamdulillah Bu ya, jadi tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Sebagian besar siswa mampu membuat kalimat simple present tense secara sederhana, bisa juga mengidentifikasi adverb-adverbnya ya. Oke, luar biasa. Kemudian area pengembangan yang sudah direncanakan ketika perobservasi apakah juga sudah tercapai? Alhamdulillah sudah tercapai juga karena kemarin dari tujuan pembelajaran kemudian pengembangannya seperti anak-anak sudah mampu membuat kalimat simple present tense dan dia sudah mampu bercakap-cakap dengan menggunakan kalimat simple present tense. Oke, baik. Jadi kemarin kan area pengembangannya Ibu pengen anaknya bisa membuat kalimat simple present tense dan paling tidak bisa bercakap-cakap yang menggunakan simple present tense yang sederhana. Alhamdulillah sudah tercapai ya. Memang saya lihat kemarin juga sudah tercapai. Kemudian kemarin kan kita ada strategi yang direncanakan ketika observasi. Apakah juga sudah terlaksana? Alhamdulillah semuanya sudah terlaksana seperti pemberian model pembelajaran secara berdiferensi yang sudah saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama dengan memberikan HP untuk media pembelajaran dengan melihat penjelasan dari video ya. Kemudian yang kelompok kedua saya sudah memberikan teks materi, kemudian bagaimana mereka mempelajari dari teks yang saya sampaikan. Kemudian yang kelompok ketiga itu dengan saya memberikan materi, kemudian saya jelaskan langsung. Oke, baik. Jadi strategi itu ada 3 yang sudah Ibu laksanakan. Yang pertama itu Ibu memberikan media HP, yaitu ada video, kemudian ada teks materi ya. Iya. Kemudian ada juga yang Ibu jelaskan sendiri dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Kemudian Bu, menurut Ibu apa saja hal positif yang sudah Ibu lakukan saat proses pembelajaran? Menurut saya hal positif yang sudah saya berikan untuk anak-anak karena saya memberikan dalam bentuk video, kemudian gambar-gambar yang menarik sehingga anak-anak itu sangat tertarik untuk belajar bahasa Inggris karena memang bahasa Inggris ini kan bahasa yang di luar kemampuan kita yang biasanya, tapi dengan adanya gambar-gambar, kemudian video, jadi mereka lebih mudah untuk memahami apa yang saya sampaikan. Oke, baik. Jadi ternyata anak-anak lebih tertarik kalau misalnya kita memberikan media pembelajaran dalam bentuk video, gambar-gambar, ya. Iya. Alhamdulillah. Kemudian ada tidak Bu hambatan atau kendala saat melaksanakan proses pembelajaran? Ya, pasti banyak. Ada kendala.
apalagi yang saya ajar adalah kelas 7, jadi mereka masih kurang dalam vocabulary-nya, masih kurang kosakatanya, kemudian ada juga mungkin kesulitan anak itu dalam menyusun kalimat. Kadang mereka itu harus sudah dikasih pola subjek, kemudian to be, tapi mereka justru komplemennya yang didulukan. Jadi ini sudah, ini harusnya seperti ini. Jadi mungkin ada beberapa anak itu mungkin yang perlu penanganan khusus, artinya kita harus memberikan pemahaman yang lebih dalam dan supaya mereka itu lebih paham. Oke, baik ya. Jadi kendalanya karena masih kelas 7 ya, masih Iya. awam, apalagi kalau SD tidak ada bahasa Inggris Ya, ya. itu yang menjadi masalah. Apalagi ini berarti perbendaharaan kosakatanya, vocabulary-nya itu sangat sedikit, jadi Iya. ada kesusahan dalam menyusun kalimat. Selain itu juga anak-anak itu belum mampu membaca dengan baik, karena ini kan bahasa Inggris ini lain apa yang tulisannya, apa yang diucapkan, makanya mereka itu masih kesusahan dalam mengucapkan kata dalam bahasa Inggris. Ya, baik. Tuh, berarti pronunciation-nya ya. Iya, Jangankan anak-anak dulu pun susah Bu, ya. Iya. Apalagi dengan logatnya masing-masing, Iya. jadi lain-lain lagi. Ya, benar. Kalau begitu ada tidak solusinya untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin solusi yang akan saya jalankan itu anak-anak itu mungkin perlu lebih banyak lagi menghafal kosakata atau mungkin lebih ke pemahaman. Jadi anak-anak itu paham antara actionnya sama katanya. Jadi mungkin lebih banyak ke praktek mungkin ya. Jadi nanti kita akan memberikan waktu khusus ini supaya anak-anak itu bisa menghafal dan memahami juga apa yang dia sampaikan. Baik, jadi solusinya yang pertama mungkin anak-anak harus paham dulu konsepnya, Iya. konsep bahasa Inggris, konsep simple present time, Iya. daily activity ya kebetulan ya. Kemudian ya memang harus hafal vocabulary. Iya. Tidak bisa kalau tidak hafal kalau bahasa Inggris Itu ya. masalahnya. Kemudian yang terakhir ya jelas ini memang harus banyak praktik. Iya. Kalau jarang dipraktikkan nanti lidahnya keluar. Itu sih. Ya, oke. Baik Ibu, luar biasa untuk solusinya. Kemudian apa rencana tindak lanjut Ibu untuk pembelajaran berikutnya? Rencana tindak lanjut saya mungkin saya harus banyak-banyak belajar lagi dari video, kemudian menyediakan lagi lebih banyak apa ya, model-model atau variasi-variasi seperti gamenya, kemudian gambar-gambarnya yang lebih menarik, dan mungkin itulah cari yang membuat anak-anak itu lebih tertarik itu seperti apa gitu. Oke, baik. Berarti Ibu nanti ingin mengajarkan anak-anak dengan metode pembelajaran yang bervariasi. Iya. Ya Bu ya. Dengan mungkin ada game atau apa yang bikin anak-anak lebih Iya. tertarik lagi. Iya. Ya, karena dari awal anak-anak tuh sukanya yang video, yang Iya, gambar, gambar. berarti suka yang visual-visual. Iya, lebih cenderung ke visualnya. Iya. Karena mungkin mereka lebih mudah mengingat daripada hanya kata-kata dan Iya. kalimat. Iya, benar. Oke, baik Bu, luar biasa. Terus kapan rencana tindak lanjutnya akan dilakukan? Insya Allah akan saya laksanakan di pembelajaran berikutnya. Baik. Siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam rencana ini? Rencana saya mungkin saya akan melibatkan teman sejawat dengan meminta saran seperti apa sih kira-kira yang lebih bagus ya. Kemudian perlu mungkin saya nanti lebih banyak belajar dari internet, dari YouTube, mungkin ada di PMM, mungkin seperti itu. Kemudian siswanya mungkin bisalah minta bantuan bagi yang sudah mampu, artinya mereka yang penangkapannya lebih mudah bisa membantu guru untuk bisa menjelaskan ke temannya. Baik. Berarti yang pertama ada kolaborasi ya Bu ya, Iya. antara guru, mungkin bisa kita kolaborasi Iya. karena sebetulnya sama-sama bahasa Inggris. Kemudian mungkin nanti ada tutor sebaya, anak-anak yang sudah mampu, yang mumpuni dalam pelajaran bisa memberikan Memberikan pemahaman kepada teman-temannya. Kemudian juga mungkin nanti bisa lihat-lihat di YouTube atau di mana Iya. untuk referensi. Baik, yang terakhir nih ya, bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana tindak lanjut ini? Mungkin saya lebih ke harus selalu belajar dan belajar supaya apa yang saya sampaikan, apa yang nantinya harus saya rubah, mungkin ada kekurangan saya, berarti saya harus terus dan terus belajar untuk memperbaiki apa yang sudah saya miliki saat ini, mungkin biar nanti kedepannya bisa lebih baik lagi dan mengikuti perkembangan saya. Oke, luar biasa.
Jadi komitmennya terus belajar untuk mengembangkan diri Bu, Iya, ya. belajar sepanjang hayat. Ya, belajar sepanjang hayat. Guru hebat, maka muridnya akan hebat juga. Iya. Oke, terima kasih Bu Iya. Susi, luar biasa pasca observasinya. Observasi yang kemarin juga sudah luar biasa. Alhamdulillah. Rencana tindak lanjutnya juga luar biasa. Nanti saya berharap nanti rencana tindak lanjutnya bisa sukses. Amin. Nanti kalau misalnya ada yang perlu diomongkan, didiskusikan, bisa datang ke saya Bu, ya. Aman, kita kolaborasi bersama. Nah, terima kasih untuk waktunya, kesediaannya hari ini. Kalau ada salah kata saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.